komputer di. Nah, sudah. Oke. Baik, sekarang kamu baca Quran dulu aja. Dibuka Qurannya, nanti baca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut surat Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa ya? Sampai 15. Oke, Pak. Al-Fatihah dan Al-Baqarah 1 sampai 15. Yuk, silakan. Susilowati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, bentar, bentar, bentar. Ini storing. Susilowati, volume di HP dikecilkan paling kecil. Oh ya, Pak, Volume, Pak. volumenya. Nah, biar nggak bunyi HP-nya. Oke, ulangi. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم
ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Ya, lumayan bagus, tapi kamu bacaan matnya banyak yang keliru ya. Bacaan yang mat dipanjang 5 atau 6 harokat cuma dibaca 2 harokat. Padahal itu Al-Baqarah yang 15 ayat itu banyak sekali yang panjang-panjang. Ya Nah, Pak. itu diperhatikan. Jadi kamu nggak ada bedanya yang 2 harokat dengan 5 harokat atau 6 harokat. Padahal itu adalah bacaan yang ya lebih panjang. Baik Pak. Baik, kemudian sekarang kamu menyampaikan simulasi mengajar, cuplikan mengajar sekitar 15 menit. Jadi di situ yang penting kamu menunjukkan sama Bapak, menunjukkan tahapan-tahapan kamu mengajar. Jadi bukan kayak peer teaching, kamu nggak perlu mengajar menjelaskan materinya, itu nggak perlu. Tapi kamu menunjukkan misalnya membuka salam, menyapa siswa, mengabsen. Tapi semuanya kan tinggal, ayo silakan siapa yang nggak hadir, dan lalu memimpin doa, siapa ketua kelas suruh berdoa. Ya, berdoa Ya, mulai selesai. Terima kasih. Terus berikutnya menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menggunakan metode pendekatan, media apa, evaluasinya seperti apa, sampai kamu menyimpulkan, merefleksikan, memberikan tugas PR, tindak lanjut, sampai menutup dengan berdoa lagi, dah selesai. Jadi namanya cuplikan simulasi mengajar. Boleh menggunakan PPT di share, boleh, baik agar Pak. terlihat kemampuan kamu menggunakan media pembelajaran. Yuk, silakan. Nah, bisa share screen dulu boleh? Silakan. Mau share screen nggak? Ya, share screen dulu. Ya Pak, saya screen. Ya, sudah ini. Oke. Yuk, Udah mulai tampil Pak. dari sekarang. Belum? Lagi Assalamualaikum proses berarti. warahmatullahi taala Started. wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sudah siap belajar dengan Ibu sekarang? Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah. Untuk pertemuan sekarang semuanya hadir. Oke, untuk selanjutnya kepada ketua kelas coba untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembahasan masih tentang materi ke-9 yaitu belajar tentang sholat. Pada yang belajar masih tentang materi 9 namun tentang materi sholat Jumat. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi sholat duha. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan pendekatan PBL, yaitu berbasis masalah. Jadi kalian akan dibagi kelompok oleh Ibu. Namun sebelum pembagian LKPD, sholat duha. Ada yang tahu apa itu sholat duha? Apa hukumnya sholat duha? Nah, ya, mungkin sebagian sudah tidak asing karena di pengajian ataupun di sekolah dinia sudah ada ya ketemu dengan pembahasan ini. Oke, jadi sholat duha adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bertiga hal semasa hidupnya, yaitu satu, puasa 3 hari pada sebulan, pada waktu sebulan. Yang kedua, melaksanakan sholat Jumat. Dan yang ketiga, yang kedua melaksanakan sholat duha. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat witir. Nah, jadi Ibu harap dengannya kita mempelajari pembelajaran materi sholat duha ini, tujuan dapat memahami waktu pelaksanaan sholat duha dan tata cara yang benar dalam melaksanakannya dengan tepat. Yang kedua, bisa menjelaskan keutamaan sholat duha serta manfaatnya. Yang ketiga, dapat menghayati makna sholat duha sebagai komunikasi dengan Allah, dengan seksama, dan yang melaksanakan sholat duha. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Yang terlebih dahulu Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian. Jadi kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1, yaitu materi pembahasannya adalah pengertian sholat duha dan jumlah rakaat dan waktu pelaksanaan sholat duha. Yang ketiga,
tata cara sholat duha, dan yang keempat, keutamaan melaksanakan sholat duha. Oke, baiklah. Sekarang tolong ini LKPD-nya dibagikan, cukup untuk satu kelompok satu. Bagaimana LKPD-nya sudah dibagikan, kalian mengerti tugas kalian masing-masing. Oke, tadi ulangi Bu ya, kelompok satu pembahasannya, materinya yaitu tentang pengertian sholat duha dan jumlah rakaat sholat duha. Untuk kelompok dua, yaitu waktu pelaksanaan sholat duha. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat duha. Dan yang keempat, keutamaan sholat duha. Silakan kalian kerjakan, boleh kalian melihat buku pembelajaran dan kalian diskusikan. Baiklah anak-anak, ada yang sudah? Oke, kelompok satu, coba untuk dipresentasikan. Oke, kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Oke, baiklah. Ada yang mau menanggapi kekurangan-kekurangan dari tiap kelompok? Oh iya, itu siapa? Oke, bisa diterima ya sama Ibu. Oke, terima kasih atas penambahannya. Oke, ya bagus. Sekarang kelompok 4. Ya, bagus juga ya. Oke, alhamdulillah dari pengerjaan kalian secara berkelompok, pemesanan masalah tentang materi sholat duha, kalian sudah cukup memahami. Oke, sekarang Ibu akan memperingatkan yang menampilkan sholat duha. Jadi ini sama, dari 1 sampai terakhir pelaksanaannya itu sama. Berarti pelaksanaan sholat duha sama dengan sholat yang lainnya. Begitu ya? Coba dikumpulkan dulu atau mau diperbaiki. Oh enggak ya, kalian mengerjakan itu ada yang menambahkan, nah itu boleh dilanjut untuk nanti tugas di rumah. Ya, jadi itu jangan LKPD dari Ibu itu, Ibu kasih lagi satu LKPD melengkapi tentang pemahaman kalian setelah Ibu merefleksikan untuk mendengarkan penjelasan sedikit dari Ibu. Oke. Siap ya. Sekarang masuk ke dalam pengertian pada waktu pagi hari setelah terbit matahari sehingga menjelang waktu zuhur. Jadi kalau kita aplikasikan ke dalam waktu atau pukul 7 sampai pukul 11. Nah, itu adalah waktu pelaksanaan sholatnya. Keutamaannya sholat duha itu dilakukan pada pukul 9. Pada pukul 9. Jadi itu adalah waktu yang paling utama. Selanjutnya sholat duha itu adalah merupakan sholat sunat muakkad. Nah, jadi sholat duha itu beda hukumnya dengan sholat sunat yang lain. Karena sholat sunat duha itu mempunyai hukum sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunat yang sangat dianjurkan. Seperti di awal tadi Tilawati nggak perlu dibacakan menjelaskan. Tadi dalam udah tak sebuah hadis bilangin. bahwa Cukup menjelaskan sedikit habis itu sudah. Penjelasan selesai terus apa gitu loh. Kan Bapak nggak butuh penjelasanmu itu juga. iya Nggak Pak perlu ya. dengan Oke, penting tahu. selanjutnya ya. Setelah kalian mengumpulkan LKPD itu, nanti Ibu akan memberikan satu LKPD lagi untuk kalian melengkapi di rumah. Jadi alhamdulillah pembelajaran untuk kali ini dicukupkan sekian. Nah, membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat duha sesuai dengan LKPD yang nanti dikumpulkan di LKPD 3. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Untuk selanjutnya pembacaan doa sesudah belajar kepada Ananda Rizal, ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sudah. Sekarang wawancara. Ya, pemahaman kamu tentang proposal PTK. Susilowati, PTK-nya kemarin tentang apa? Temanya milik kamu? Temanya tentang peningkatan nilai PAI materi sholat duha melalui media audiovisual di kelas 4 SD Negeri Maniis Tasikmalaya. Ini share screen-nya dimatikan dulu aja. Ya Pak. Stop. Stop share ya Pak. Baik, kemudian dalam PTK perpustaka atau
kajian pustaka sama itu. Kajian Ya, pustaka Pak. itu isinya apa tuh? Apa yang kamu pahami tentang telaah pustaka itu apa? Daftar pustaka adalah referensi Telaah dari pustaka bukan daftar pustaka. Telaah atau kajian pustaka. oh, Kajian pustaka itu kajian. apa? Ya Pak, untuk masalah kajian pustakanya saya mengangkat tema itu karena penilaian saya terhadap materi tentang sholat karena proses atau metode pengajaran saya kurang relevan sehingga anak-anak kurang tertarik dengan metode pembelajaran saya. Dengannya itu saya mencoba untuk memberikan pelajaran gitu Pak. Nggak paham yang namanya kajian pustaka berarti. Terus hipotesis, ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara Pak, Ya, atau jawaban sementara terhadap terhadap apa? terhadap hasil yang akan saya capai. Namanya jawabannya terhadap apa? Ya, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Perumusan Kan ada masalah. rumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitiannya ada hipotesis, ada jawaban sementara atau dugaan jawabannya itu yang sementara. Baik Pak. Kemudian karena ini PTK, ada yang namanya siklus 1, 2, 3. Di proposal kamu siklusnya ada berapa? Ada 4 Pak. Yang direncanakan ada Ya, berapa siklus? perencanaan, Oh, ditanya penilaian. berapa siklus, jawabnya apa? Ya Ditanya 4, dulu berapa siklus. Di tindakan kamu, tindakan kelas berapa siklus? Yang 4, direncanakan itu 4 berapa siklus siklus? Pak. Berapa? 4 siklus. 4 siklus, banyak sekali. Bukan 3. 3. 3 atau 4? Ya Pak, Apa? tapi saya menulisnya itu 4 Pak. Tapi 4. Oh, 4. Jadi siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4 begitu. Ya, nanti belajar lagi ya. Kalau ya, sampai 4 Pak. baru tahu Bapak itu. Ya, Nah, baru dalam setiap siklus ada 4 langkah. Jadi tiap-tiap siklus itu ada 4 langkah, 4 langkah, 4 langkah, 4 langkah. ya Siklus Pak. itu tahu nggak? Perputaran langkah-langkah itu ketemu lagi siklus berikutnya, siklus berikutnya. Jadi ada 3 kali siklus, 3 kali tindakan Ya Pak. di dalam kelas itu. Tindakan itu apa? Atau treatment guru untuk mengatasi problem siswa di kelas itu. Nah, jadi problem siswa tiap kelas itu kan beda-beda. Makanya gurunya suruh ngasih treatment, tindakan, Ya resep Pak. untuk ngobati. Ngobati itu ya masalah tadi, ngobatin penyakitnya itu masalah tadi. Nah, ada 3 kali pengobatan, gitu loh. Wah, Mohon maaf Bapak. nah tiap siklus, tiap kali pengobatan itu ada 4 langkah. Apa tadi yang kamu sebutkan apa itu? 4 langkah apa saja? Perencanaan, Terus, penilaian, pelaksanaan, terus penilaian dan refleksi. oh, kok ada penilaian? Penilaian atau pengamatan? Yang lebih tepatnya pengamatan mungkin ya Pak. Nah, iya, observing, bahasa Inggrisnya kan planning, actuating, Ya. observing, reflecting. Kamu bahasa Indonesia kan udah di penilaian itu gimana? Nah, jadi harusnya Observing itu pengamatan. pengamatan. Ulangi apa ya? Ya, Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. ya, refleksinya itu apa maksudnya tuh? Pemberian tugas setelah proses pembelajaran, Pak. Gitu ya. Rosida udah selesai belum? Lama banget. Sudah, Bapak. Ya, ditunjukkan di kamera coba. Ini Bapak. Ini yang Dinaikkan. Al-Ikhlas. Terus yang satunya? Gimana ya? Yang Yang satunya satunya surat ini, apa tadi? Pak. Buat duha. Waduha, Pak. Iya. Ya wes. Silakan kamu live dari Zoom, keluar dari Zoom, lalu difoto, dikirim ke Japri ke nomor Bapak, ke WA Bapak ya. Difoto Iya. tulisannya. Oke, Ba- terima kasih. Baik, Ya, Bapak. ya, Terima kasih, Bapak. ya, Sama-sama, Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam ya kembali ke Susilowati, Ya, PTK-nya Pak. itu di PTK itu ada yang namanya eh, teori atau landasan teori. Nah, teori apa yang kamu gunakan di proposal kamu itu? Teori Teori. belajar, Pak. Nah, ya dari siapa? Dari Teori pijat. apa Itu apa namanya? bacanya ya? Hmm? Piaget. Apa? Dari pijat. Ya, Piaget, pijet. Ya, apa teorinya apa? Bunyinya apa? Tentang apa?
tentang proses pembelajaran yang dilakukan dengan memacu pada stimulus dan respon, Pak. Ya, stimulus dan respon. Pijat. Oke. Baik, cukup yang proposal. Selanjutnya modul project P5. Coba kepanjangan apa P5 itu? P5 itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Baru P3 itu ya, P3. Masih kurang 2P. Apa? P5 itu apa? Kan P-nya 5. Apa Ya, aja? Hmm? profil pelajar Hmm? Apa P5? Jangan cuma 3. P-nya 5. P... Ya, itu ada 3 ya, Pak ya. Hah? Profil pelajar Pancasila. Terus? Ya, halo Bapak lupa. Loh, loh, kamu sudah pernah melaksanakan P5 belum? Jadi Bapak di sekolah saya baru tahun ini untuk primernya itu pun baru Memang kelas nggak ada, 1. memang kemarin di pendalaman pedagogi profesional nggak dibahas apa itu P5. Hmm? Sayanya Pak yang lagi error. Kepanjangannya aja nggak tahu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya Itu itu berapa? Pak, maksudnya lupa lupa awalnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, gitu. Baik, dalam P5 ini sebenarnya tujuannya untuk apa tuh? Kok guru dalam kursus itu harus memberikan kegiatan P5 kepada siswa? Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk membuat siswa menjadi lebih terampil eh, dengan memanfaatkan lingkungan yang ada, Pak. Oh gitu. Terus elemennya kan ada 6, coba sebutkan apa saja. Beriman dan bertakwa. Saya dilaguin boleh gak, Pak? Ya apa kan Beriman sebutkan dan satu apa? bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berakhlak mulia enggak? Ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, Terus? beriman dan bertakwa akhlak mulia pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Hidup berkelanjutan enggak ada? Apa Pak? Yang hidup berkelanjutan itu? Ada. Gaya Jadi hidup saya membuat berkelanjutan? P5-nya itu ya Pak. Yang Kurang. Ulangi lagi. apa Pak? Ya diulangi lagi. Ya hidup berkelanjutan. Yaitu dengan membuat bahan sampah kertas menjadi barang yang berguna. Baik, kemudian proyek P5 ini kalau di madrasah namanya PPRA, tahu nggak? PPRA itu apa? PPRA itu apa kalau PPRA? Hmm? Nggak tahu ya. PPE Profil pelajar Pelajar RA-nya apa? Pancasila Rahmatan lil Alamin. Nah, rahmatullahi alamin. Itu yang tambahan dari Kementerian Agama, Kemenak. Ya, PPRA Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Pancasila. Kaitannya dengan moderasi beragama. Ya Karena kalau Pak. jadi Kemenak apa-apa moderasi beragama. Baik, sekarang modul ajar ya. Beralih ke modul ajar. Coba, dalam membuat modul ajar, guru itu diharapkan mengikuti prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Coba sebutkan yang kamu tahu prinsip Merdeka Belajar apa? Prinsip Merdeka Belajar itu adalah Enggak, sebutkan apa saja. Kok nah ya, ada? ada Itu ATP, jelaskan namanya. ATP, Sebutkan apa saja. Hmm?
ATP. Kok ATP wong prinsip Merdeka Belajar? Bapak, prinsip Merdeka Kamu Belajar. itu ditanya apa, jawabnya apa. Dalam Merdeka Belajar itu prinsipnya apa saja? Berpikir kritis, Ya, terus. berkebinekaan global. Nah, itu namanya P5. Nanti kok ada kebinaan. Ya Allah Bapak. Apa? Prinsip Merdeka Belajar itu jadi Gimana proses. belajarnya ya? Ngomong urut-urut. Ya Allah udah tadi mah emu, pilih dari ayeuna nama. Apa? Jadi lupa Pak. Ah, ya misalnya guru hanya sebagai Oh fasilitator, iya, siswa iya. mandiri Jadi yang lebih, belajar, belajar secara mandiri. Tapi iya Pak. kreatif benar, itu benar Ya. berpikir kritis, berpikir Hmm, kreatif, itu prinsipnya. iya Bapak. Terus memang ada menggunakan P5 atau ada kegiatan P5. Terus yang teori belajar dulu di pedagogi ada teori belajar namanya behavioristik. Coba jelaskan apa itu, Susilowati. Teori behavioristik yaitu teori yang berpusat pada Teori belajar stimulus dan respon, Pak. behavioristik apa? Teori belajar yang Hmm, memicu pada stimulus dan bukan kepada respon. tingkah laku. Ya, Hmm. Kalau konstruksivisme, kalau konstruktivisme teori itu belajar jadi konstruktivisme siswa apa? menemukan pemahaman sendiri, siswa berpikir dan bergerak secara aktif. Oh gitu ya wes. Lanjut. Berikutnya tentang TPACK, pendekatan TPACK dalam pembelajaran. TPACK itu apa? Teori Bapak itu belum Tipek, tipek itu loh, TPACK. Yang TPAC. kamu tahu lah, apa itu TPACK itu? Itu Jelaskan yang berupa kamu tes tahu tentang Pak, TPACK itu apa? berupa berupa pemberian kuis kepada anak Apa? yang bukan Oh, eh, apa namanya? Bukan berupa itu pemberian pertanyaan, bukan kognitifnya, Pak. kognitifnya. Kalau ATP itu apa ATP? Alur tujuan pembelajaran. Nah, isinya apa ATP itu? Jadi tentang langkah-langkah ATP isinya apa? langkah-langkah proses pembelajaran, Pak. Langkah-langkah proses pembelajaran. Ya, Oh, untuk apa? TP-nya kan apa TP-nya? tujuan pembelajaran. Pak, Cek. Nah, jadi ini kenapa Rosida masuk lagi? Rosida keluar aja, kenapa masuk terus kamu? Kan ini sebentar. Masya Allah. Keluar, keluar aja. Dikirim aja Kak di HP. Tadi apa? Ya. Kemudian modul ajar kamu pendekatannya PBL atau PJBL? PBL, Bapak. Apa itu PBL? PBL itu adalah metode pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah. Jadi, Masalahnya apa? ya masalahnya tentang materi sholat duha. Oh, itu masalah. Itu materi, bukan masalah. Anak-anak Paham, tahu, Bapak. masalah bukan apa. Ya, Jadi eh, harus ada masalah atau problem yang kemudian diatasi dengan pembelajaran itu. iya, Bapak. Kalau PJBL apa? Kalau PJBL itu berbasis proyek, Pak. Jadi ada hasil karya anaknya. Ada hasil Karya, karyanya. Hmm. ya. Baik. Kemudian komponen modul ajar itu kan
ada tujuan, materi ajar, metode. Nah, metode yang sering digunakan apa kamu? Ada metode. Metode yang digunakan di modul ajar apa? Metode apa? Metode deskriptif, Pak. Deskriptif. Di modul ajar deskriptif gitu. Metode untuk mengajarnya apa? Deskriptif. Gimana Itu itu? kan Pak mau menayangkan Jelaskan. gambar ya. Jadi itu metode Metode apa namanya? Metode pembelajarannya apa? met itu apa ya artinya? Pemilihan, jadi pemilihan di antara siswa, Pak. Oh, gitu. Diskusi, Tahu diskusi namanya diskusi. Terus ada LKPD di modul ajar. LKPD itu apa? lembar kegiatan peserta didik. Oh ya. Kemudian juga guru mengembangkan kemampuan siswa critical thinking. Gimana caranya kamu mengembangkan kemampuan critical thinking siswa gimana? Caranya gimana? Seperti tadi di awal mengajukan sebuah pertanyaan, Pak, Terus pada anak. lalu lalu muncul critical thinkingnya gitu. Ada yang muncul, ada yang masih diam, Pak. Jadi justru terbalik. Critical thinking itu muncul terkait dengan tadi stimulus respon. Yang diminta itu kan respon siswa, tapi bukan dengan bertanya, tapi dengan memaparkan sesuatu bisa jadi video, gambar atau apa, atau siswa diminta untuk mempelajari, membaca dulu, silakan dibaca dulu materi ini, halaman ini. Setelah itu ajukan pertanyaan. Jadi justru minta siswa bertanya, bukan guru yang tanya, salah. Nanti gurunya yang pinter. Ya, Bapak mohon maaf. Aduh. Ya Allah. Nah, ini yang salah kebanyakan kayak gitu. Kalau Kalau guru senangnya tanya terus, makanya di awal kan disebut pertanyaan pemantik. Pemantik itu untuk memantik berpikirnya saja, tapi bukan Iya. itu maksud. Untuk memacu ya, Pak ya, penerapan kritis Iya, anak. untuk memulainya saja namanya pemantik. Pemantik itu kayak istilah bikin api ada pemantik api, tapi bukan Iya. apinya, cuma memicu saja. Nah, yang didorong dikembangkan itu critical thinking. Siswa diminta untuk mengkritisi tulisan yang ada di buku, ya, gambar Iya. yang ada di depan ditunjuk atau video atau apa yang terkait dengan materi, terus dikritisi. Tentunya dengan meminta siswa untuk bertanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, gimana caranya guru agar mereka bertanya? Misalnya dikasih hadiah lah. Kalau bertanya tak kasih tambahan nilai, misalnya yang Iya. mau bertanya tentang teori ini, tentang materi ini nanti dikasih coklat, misalnya gurunya itu Ada berniat reward ya, juga Pak ya. disiapin coklat. Ada 5 coklat. Siapa yang bertanya, 5 mahasiswa dapat hadiah. Nah itu cara-caranya yang penting melatih critical thinking. Ya, Nah, Bapak. nanti lama-lama mereka akan kreatif thinking. Kalau dikasih tugas yang malam itu jadinya kreatif thinking, reflective thinking. Oke, berikutnya pengembangan materi ajar atau bahan ajar. Bahan ajar yang bermuatan HOTS. Tahu nggak HOTS itu apa? HOTS itu adalah HOTS itu apa? untuk materi sholat duha, Hmm? mengacu kepada analisis, sintesis, dan evaluasi, Bapak. Oh ya, ada HOTS itu yang level tinggi. Terus kalau dalam pengembangan materi itu ada materi, jenis materi atau dimensi materi faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Coba jelaskan itu. Dimensi faktual, pengetahuan faktual itu apa? Pengetahuan konseptual itu apa? Silakan. Pengetahuan faktual yaitu pengetahuan yang nyata gitu, Pak. Ya Allah. Kalau konseptual itu jadi Ya, secara garis berdasarkan besarnya, Pak. fakta. Terus konseptual secara garis besar. Garis Ya, kecilnya apa? Nah, secara garis kecil apa namanya? nggak ada, nggak ada garis kecil ya, Pak. Aduh, Bapak mohon maaf. Konseptual. Tadi misalnya materinya apa? Materi Tentang apa? sholat duha, Apa? sholat duha. Nah, konseptual berarti apa berarti? Apa itu sholat duha? Duha, Jadi ya. pengertian sholat duha itu konsepnya, Ya. konseptual. Kalau prosedural apa? Pengetahuan prosedural. Apa itu? Sholat, jadi itu sudah penjabaran ya, Pak. Enggak, apa itu? Apa itu pengetahuan prosedural? Prosedural itu secara garis besarnya, Pak.
Sholat duha adalah, jadi sudah dijelaskan. Prosedural ya, tata cara, pengetahuan tentang tata cara melakukan sesuatu. Berarti sesuatu Hmm, itu sholat duha. iya, Nah, Bapak, iya. itu prosedur sholat duha. Jadi Berarti kan maksudnya pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang tata cara melakukan sesuatu. sholat. Nanti tinggal temanya sesuatunya apa. Gitu. Kalau metakognisi apa? Pengetahuan metakognisi. Kalau hilang Pengetahuan metakognisi apa? Hmm? kata konsepnya, Pak. Oh gitu. Metakognisi, ya, metakognisi itu bahkan di atas yang kognisi. Kognitif itu diketahui, meta di atasnya. Ya. Ya, nah itu kalau terkait dengan pengetahuan gaib, nah gitu loh. Jadi tentang Berarti keimanan, Bapak. hal yang diyakini. Iya, tadi misalnya menjelaskan tentang pahalanya orang sholat duha. Nah itu Ya. pengetahuan Oh metakognisi. iya, Pak Kan ya. pahala itu kan bukan faktual, Iya. tapi metakognisi. Nah, itu Ya, jadi Bapak, baik. tahu dimensi-dimensinya. Baik, terakhir asesmen. Sebutkan 3 asesmen dalam kurmer. 3 macam asesmen. Asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen penilaian diri dan teman sejawat. Yang pertama dulu asesmen apa? Yang pertama asesmen formatif. Nah, bukan. Sumatif, Bapak. Pertama itu asesmen, asesmen apa namanya? Asesmen awal atau diagnostik. Oh, Ah, yang itu. belajarnya gimana? Jadi pertama itu namanya asesmen awal. Kalau dulu namanya pretest. Oh, Sekarang namanya ya asesmen Bapak ya. awal atau diagnostik. Gunanya untuk apa? Asesmen diagnostik untuk apa? Fungsinya, tujuannya. Mengetahui pemahaman siswa yang bukan kognitif Tujuannya gitu, untuk Pak. apa? Apa? Pemahaman awal siswa terhadap materi. Jadi sebelum diajarin, ditanya, namanya pretest, ditanya, Ya, misalnya ada yang tahu sholat duha, ada yang tahu jumlah rakaat sholat duha, nah itu ngecek dulu, namanya asesmen awal untuk mengetahui penguasaan pemahaman siswa di awal pembelajaran sebelum diajarin. Nah ya, nanti kalau sudah diajarin, namanya tes apa, asesmen apa berarti, tes asesmen apa? formatif. Yang kedua tadi apa? Sum- Formatif. Jadi sudah Ya, selesai, kayak ada ulangan lah, ujian tulis lah, atau tulisan lah, pokoknya ngetik. Lalu yang ketiga, asesmen apa? Yang terakhir, penilaian diri. enggak, bukan itu bukan macam asesmen kan Bapak tangannya macam. Oh, Sumatif tadi itu loh. Sumatif itu apa berarti? kalau sumatif itu tes yang berada di akhir setelah pembelajaran. Jadi untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran, Bapak. Oh, Seperti bukan di akhir pembelajaran, setelah di akhir semester. ya, Kalau jadi akhir pembelajaran nanti setiap pertemuan itu formatif ya, Pak. formatif. Jadi formatif itu Ya, Bapak, setiap maaf salah. akhir pertemuan. Ya, maksudnya itu. Kalau sumatif ya akhir semester. Namanya aja Ya, sumatif. Sum itu seperti kemarin ya, Pak ya dari penjelasan. akumulasi. Ya, baik Bapak. Aduh, ya Ya tes Allah. akhir semester. Ya, Hmm. Ya baik cukup. Sekarang nulis berarti tadi belum tahu nulis Qurannya. Silakan belum disiapkan Bapak. untuk menulis Al-Quran. Ya yang ditulis surat tulis surat Al-Falaq dan An-Nas saja. Qul Al-Falaq a'udzu sama Nas, birabbin Pak. nas. Ya. Siap. An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, silakan. Ini kamera yang HP kok mati nih, dinyalakan. Mati, Pak. Mati.
Nanti kalau sudah selesai, ini recordingnya dimatikan dulu aja. Ya, Pak. Recordingnya dimatikan biar kesimpan. Sudah cukup recordingnya dimatikan biar kesimpan. Ini stop atau apa, Pak? Stop record. Ya, Stop stop record.